Cedera Neymar mungkin membuatnya absen untuk pertandingan PSG menghadapi Real Madrid. Salah satu pertandingan yang paling dinanti di Liga Champions UEFA musim ini adalah pertandingan babak 16 besar antara juara 13 kali Real Madrid dan raksasa Paris Saint-Germain. Namun ada kekhawatiran yang berkembang di tim Liga 1 bahwa penyerang bintang Neymar Jr. mungkin tidak pulih tepat waktu untuk bermain di leg pertama pertandingan tersebut. Pemain Brasil itu telah absen sejak 28 November karena cedera pergelangan kaki. Sayangnya, terlepas dari keinginannya untuk kembali ke lapangan untuk berperan dalam tahap-tahap penting musim ini, pemulihannya tampaknya tidak berjalan secepat yang dia harapkan. Menurut Marca, Neymar mungkin tidak akan tersedia untuk pertandingan leg pertama Real Madrid meskipun pertandingan tidak dijadwalkan hingga 15 Februari. Itu lebih dari 1,5 bulan dari sekarang. Tetapi tampaknya cedera itu mengganggu pemain Brasil itu untuk lebih serius dari yang diperkirakan sebelumnya. Tanggal comeback yang lebih layak diproyeksikan untuk leg kedua pada 10 Maret ketika PSG mengunjungi Estadio Santiago Bernabeu. Namun manajer Mauricio Pochettino kemungkinan ingin Neymar masuk beberapa menit untuk membangun kebugaran pertandingan sebelum dia memulai pertandingan Liga Champions. Sisi baiknya, PSG tidak kekurangan bakat dalam serangan. Bahkan tanpa Neymar, peraih 7 kali Ballon d'Or Lionel Messi tetap masuk dalam daftar pemain asalkan dia tetap fit. Ada pula Mauro Icardi yang tampil kembali dalam performa terbaiknya. Target Real Madrid Kylian Mbappe kemungkinan akan tersedia juga, dengan Paris berharap bahwa dia tidak akan menandatangani perjanjian prakontrak dengan Los Blancos pada Januari mendatang. Akan ada beberapa adegan canggung di Bernabeu jika Mbappe mengonfirmasi transfernya pada Januari mendatang. Dia telah lama menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan raksasa Spanyol, tetapi PSG bertekad untuk meyakinkannya untuk tetap tinggal. Mereka diharapkan untuk membuat tawaran lain yang menggiurkan segera dalam upaya untuk mencegahnya bergabung dengan salah satu rival terbesar mereka musim panas mendatang. Pertempuran babak 16 besar akan sangat penting bagi kedua belah pihak, tetapi itu hampir tidak pernah terjadi. Pengundian awal Liga Champions membuat Real Madrid menghadapi Benfica dan PSG melawan Manchester United. Tetapi kesalahan dalam sistem memaksa pengundian ulang kontroversial yang membuat kedua belah pihak diadu satu sama lain. Direktur sponsor PSG membahas dampak Lionel Messi pada keuangan platform media sosial. Ketika Lionel Messi meninggalkan FC Barcelona selama musim panas dan menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain, tidak ada keraguan bahwa pemain berusia 34 tahun itu akan membebani keuangan klub ibu kota. Dalam sebuah wawancara dengan Goal, direktur sponsor PSG Mark Armstrong berbicara tentang dampak Messi pada sisi keuangan bisnis klub. Armstrong menjelaskan bahwa harga sponsor untuk bergabung dengan PSG telah berubah secara drastis dan permintaan hanya meningkat. Kami segera mengalami peningkatan penawaran yang signifikan, dan bahkan sebelum dia secara resmi menandatangani kontrak di Paris. Ada dampak dan para mitra berkomitmen pada harga kami. Sebelumnya permintaan sudah kuat, tetapi sekarang lebih besar dari sebelumnya, kata Armstrong. Tujuan kami bukan untuk membuat 150 kemitraan, tetapi lebih selektif. Di atas segalanya, kami memilih mitra kami berdasarkan proyek dan nilai mereka. Kami akan menandatangani kemitraan lain dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Dan kami sudah melakukan pembicaraan untuk memperbaharui yang lain. Apalagi sejak kedatangan Messi di ibu kota Perancis musim panas lalu, penjualan jersey PSG meledak. Les Parisiens percaya bahwa mereka adalah salah satu klub yang paling banyak menjual kaos di dunia. Kami percaya bahwa tahun lalu kami menjual lebih banyak kaos daripada klub lain manapun, kata Armstrong. Dan tahun ini akan lebih banyak lagi. Ini jelas merupakan peluncuran jersey terbaik dalam hal penjualan dengan setidaknya peningkatan permintaan 30-40%. Sementara itu di platform media sosial, pihak Liga 1 telah memperoleh 20 juta pelanggan di minggu pertama, yang merupakan angka yang terus bertambah setiap minggu hampir 1 juta. Kami memiliki tingkat keterlibatan tertinggi dalam sejarah pengumuman pemain. Semua akun klub dan pemain digabungkan, kata Armstrong. Akhirnya di loket tiket pertandingan di Parc des Princes terus-menerus terjual habis selama beberapa bulan. Oleh karena itu, kedatangan Messi memiliki efek yang terbatas, tetapi jelas telah meningkatkan permintaan di setiap pertandingan kandang PSG.
Ada permintaan besar yang sayangnya tidak dapat kami penuhi saat ini, sehingga minat di pasar sekunder tumbuh seperti yang Anda harapkan, kata Armstrong. Lima masalah di ruang ganti PSG, Messi, Neymar, Mbappe terlibat. Meski bertabur bintang top, Paris Saint-Germain belum memenuhi ekspektasi. Kabarnya ada sederet masalah yang mempengaruhi ruang ganti PSG. Les Parisiens diberkahi skuad glamor setelah mendatangkan pemain-pemain macam Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos dan sang mega bintang Lionel Messi di musim panas lalu. Dengan demikian, PSG praktis digadang-gadang tidak hanya akan mendominasi sepak bola Prancis, tapi juga akan merebut target utamanya Liga Champions. Namun, kenyataan tidak selalu berbanding lurus dengan ekspektasi. PSG memang mulus di Liga 1 setelah memuncaki klasemen dengan keunggulan 13 poin dari rival terdekatnya Nice. Namun, tim besutan Mauricio Pochettino itu kerap menunjukkan performa kurang meyakinkan. Sedangkan di Eropa, PSG tak mampu menjuarai grupnya usai finish sebagai runner-up di bawah Manchester City untuk maju ke 16 besar. Rupanya ada serangkaian masalah yang menyelimuti ruang ganti PSG yang melibatkan Messi, Neymar dan juga Kylian Mbappe. Dilansir Marca, L'Equipe melaporkan bahwa ruang ganti PSG kurang harmonis. 1. Donnarumma versus Navas. Sejak awal, transfer Donnarumma ke Parc des Princes sudah dipertanyakan, lantaran PSG sudah memiliki Keylor Navas. Keduanya kemudian dirotasi sampai saat ini, kebijakan yang dikeluhkan kiper Italia itu. 2. Kontrak baru Mbappe. Bintang sepak bola Prancis itu memungkinkan angkat kaki dari Paris di musim panas tahun depan ketika kontraknya habis. Menurut gosip yang beredar, keengganan Mbappe menaikkan kontrak baru dipengaruhi oleh skuad PSG yang terbelah antara kelompok pemain-pemain Amerika Selatan dan pemain-pemain berbahasa Prancis. Kelompok yang disebut pertama disebut-sebut dipimpin oleh Hakimi bersama Mbappe, yang kabarnya menjadi kurang dekat dengan kelompok pemain Amerika Selatan ketimbang musim-musim sebelumnya. 3. Tingkah laku Neymar. PSG cukup lama disorot karena perilaku superstar Brasil itu. Neymar diyakini tidak sepenuhnya nyaman dengan peran barunya setelah mega transfer di musim panas lalu. Selain itu, Neymar juga pernah tidak datang di sebuah acara wajib bersama beberapa sponsor klub. Aksi mantan penggawa Barcelona itu nyaris membuat dia dijatuhi denda yang sangat besar. 4. Masalah pesta. Masalah lain di ruang ganti klub Paris itu adanya perbedaan privilege di antara beberapa pemain dan yang lainnya. L'Equipe melaporkan 2 pemain Amerika Selatan muncul di sesi latihan klub dengan kondisi yang lelah setelah berpesta di malam sebelumnya. Messi sendiri menggelar pesta untuk merayakan kesuksesannya memenangi Ballon d'Or ke-7 di sebuah klub yang dihadiri beberapa rekan setimnya. Keesokan harinya, Messi dan Leandro Paredes melewatkan latihan PSG karena gastroenteritis. Situasi ini membuat kesal pemain-pemain PSG lain yang menuntut respons lebih tegas dari Pochettino dan Direktur Leonardo. 5. Rumah tangga Icardi dan Wanda Nara. Isu perselingkuhan Mauro Icardi membuat hubungannya dengan Wanda Nara, istri sekaligus agennya, sempat panas pada beberapa bulan lalu. PSG mengizinkan Icardi libur selama 3 hari demi menyelamatkan pernikahannya. Keputusan yang kurang diterima oleh para pemain PSG.